Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan tentang nilai dan norma konstitusional UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD. Berikut materinya akan dijelaskan oleh kelompok saya. Apa itu konstitusi? Konstitusi adalah kumpulan peraturan yang mengatur atau memerintah dalam pemerintahan negara berupa keseluruhan sistem ketatanegaraan, dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tujuan negara berdasarkan nilai-nilai yang diperintahkan oleh penguasa negara. Konstitusi memiliki beberapa fungsi, yaitu memberikan pembatasan kekuatan politik, membatasi kesewenangan tindakan pemerintah, mengatur organisasi negara, menjamin hak-hak warga negara, dan menjadi landasan penyelenggaraan negara. Konsep kunci konstitusi. Yang pertama adalah negara hukum atau rule of law. Konstitusi menetapkan prinsip negara hukum di mana hukum di atas segalanya. Yang kedua adalah kedaulatan rakyat atau sovereignty of the people. Konstitusi mencerminkan prinsip bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat. Yang ketiga adalah pembagian kekuasaan atau separation of power. Konstitusi mengatur pembagian kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang keempat adalah pelindungan hak asasi manusia. Konstitusi mencakup deklarasi hak asasi manusia yang menjamin hak dasar individu. Yang kelima adalah perwakilan demokratis atau democratic representation. Konstitusi menciptakan struktur pemerintah yang demokratif. Yang keenam adalah perubahan dan pembaharuan atau amendment and reform. Konstitusi menyediakan mekanisme untuk perubahan dan pembaharuan. Yang terakhir adalah konsensus dan kompromi atau konsensus and kompromis. Konstitusi sebagai produk dari proses perundingan yang melibatkan kepentingan dan pandangan rakyat. Mengapa perlu konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia? Yang pertama yaitu landasan hukum yang tertulis. Konstitusi menjadi landasan hukum yang tertulis dan mengikat bagi semua warga negara dan pemerintah. Yang kedua adalah perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia sebagai warga negara. Contohnya kebebasan berpendapat, beragama, berserikat, dan hak-hak lain yang mendasar. Kemudian yang ketiga, pembagian kekuasaan. Konstitusi mengatur pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian keempat, mengatur sistem pemerintahan. Konstitusi mengatur sistem pemerintahan yang berlaku di negara tersebut, seperti sistem presidensial atau parlementer, serta otonomi daerah. Kemudian kelima, menjaga kedaulatan negara. Konstitusi mengandung prinsip-prinsip kedaulatan negara, termasuk dalam hal pengaturan sumber daya alam, pertahanan negara, dan hubungan internasional. Yang terakhir adalah perubahan dan kemajuan. Konstitusi juga dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Namun, dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indrina. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Kita akan dapat memahami mengapa manusia dalam bernegara membutuhkan konstitusi. Thomas Hobbes dari tahun 1588 sampai 1879. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala yang menimbulkan adagium homo homini lupus atau man is a wolf to his fellow man.
Lalu muncul juga adagium bellium omnium contra omnes, yang artinya perang semua lawan semua. Perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah factum unionis. Selanjutnya timbul juga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subjectionis. Aturan-aturan dasar dalam NRI 1945 tersebut juga membuktikan bahwa adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan lagi oleh Saudara Nabil. Argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Adapun dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950 dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia Proklamasi. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang ketiga, Undang UUDS 1950, 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, masa Orde Lama, yaitu 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Yang terakhir, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah yang pertama mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang kedua menghapuskan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang ketiga menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN, terus melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, lalu mewujudkan kebebasan pers, dan yang terakhir mewujudkan kehidupan demokrasi. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Ibnu. Esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada 4 kali masa sidang MPR, UUD NRI 1945 mengalami perubahan. Penyelenggara kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar atau konstitusi. Konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Tata urutan ini menggambarkan hierarki perundangan mulai dari jenjang yang paling tinggi sampai yang rendah. Salah satu contoh nyata hasil perubahan konstitusi kita yang sangat penting bagi upaya penyediaan dana pembangunan nasional, yakni dalam hal pajak dalam pasal 23A. Selanjutnya akan dibacakan oleh Vina. Baiklah, di sebelah kiri ini ada gambar tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama yaitu adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Yang paling tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, kemudian Peraturan Pemerintah, setelah itu di bawahnya adalah Keputusan Presiden, dan yang terakhir adalah Peraturan Daerah. Kemudian tata urutan peraturan perundang-undangan ini mengalami amandemen, yaitu yang paling tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian TAP MPR, kemudian Undang-Undang atau Peraturan Pengganti Undang-Undang, setelah itu Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan yang terakhir adalah Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Di sebelah kanan ini adalah alur penggunaan pajak dalam membiayai belanja negara. Jadi APBN itu dirancang terlebih dahulu oleh pemerintah dan DPR. Kemudian
rancangan itu, anggaran pendapatan dan belanja negara itu dialokasikan ke penyediaan fasilitas dan layanan publik. Fasilitas tersebut nantinya akan dinikmati oleh warga negara, baik yang pembayar pajak ataupun non-pembayar pajak. Kemudian warga negara yang membayar pajak dan pendapatan dari sumber pendapatan lainnya itu nanti akan masuk ke kas negara. Setelah itu kas negara nanti akan dirancang lagi oleh pemerintah dan DPR untuk membentuk anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Indrina. Ini merupakan proses perubahan UUD NRI tahun 1945 di MPR. Ada berbagai tahap. Yang pertama, dilakukan usulan yang diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR. Lalu yang kedua, usulan diajukan kepada pimpinan MPR. Setelah diusulkan, pemimpin melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan. Lalu, untuk memutuskan tindak lanjut setelah pemeriksaan, dilakukan rapat gabungan. Sidang MPR dalam mengambil keputusan untuk mengubah dan menetapkan UUD dihadiri paling sedikit 2/3 jumlah anggota MPR dan disetujui oleh paling sedikit 50% ditambah 1 anggota MPR. Baik, kesimpulan dari materi tadi yaitu konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Terus, konstitusi juga diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara. Terus UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia menempati urutan tertinggi sehingga undang-undang yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.